Sejarah komputer. Ini saya ambil dari Wikipedia. Kita mulai dari tahun 770 sampai 840 Masehi. Pada saat itu, seorang dari Uzbekistan bernama Muhammad Al-Khwarizmi, seorang ahli matematika, dia telah menemukan yaitu algoritma. Algoritma ini merupakan dasar dari kerja komputer, di mana komputer itu kerjanya berurutan, mengerjakan satu, kemudian dilanjutkan pekerjaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Dan itulah yang disebut sebagai algoritma. Maka pada zaman itu, mesin-mesin yang digerakkan secara algoritma banyak kita temui. Seperti contohnya jam air. Dengan menggunakan air, maka proses dapat dilakukan dengan berurutan. Satu, proses pertama, proses kedua, proses ketiga dengan menggunakan jam air tadi. Nah, di literatur barat, karena orang barat menyebut algoritma ini Al-Khwarizmi ini susah, maka mereka menyebutnya algoritm. Al-Khwarizmi jadi algoritm. Akhirnya sampai sekarang disebut sebagai algoritma. Baiklah, kita lanjutkan dengan sejarah berikutnya. Pada era 40-an, yaitu tepatnya sekitar tahun 30-an, seorang bernama Alan Turing dan Kurt Gödel berhasil memadukan algoritma, logika, dan perhitungan matematika serta merealisasikannya dalam sebuah alat atau rule system. Inilah yang menjadi kemampuan komputer sampai zaman sekarang. Yaitu kemampuan komputer itu pertama adalah algoritma, mengurutkan satu proses ke proses berikutnya. Selain itu, dia juga mempertimbangkan apa benar, apa salah. Apabila benar, maka jalan ke kiri, apabila salah, jalan ke kanan. Misalkan seperti itu. Pakai if. If A lebih besar dari B, then maka apa yang dilakukan. Contohnya misalkan urutan-urutan algoritma setelah bangun tidur, saya mandi. Misalkan seperti itu. Apa benar seperti itu? Coba kita teliti lagi. Setelah bangun tidur, kita tentu meriksa air dulu. Airnya ada enggak? Kalau ada, mandi. Nah, kalau bangun tidur, mandi, wudhu, sholat, berpakaian, berpakaian dulu, baru sholat, misalkan gitu, itu namanya algoritma. Tapi kalau setelah bangun tidur, kemudian lihat air dulu, apakah airnya ada? Kalau ada, maka mandi. Kalau airnya tidak ada, maka buka keran air dulu, setelah penuh baru mandi. Itulah namanya logika. Nah, komputer selain mempunyai kemampuan algoritma, logika, juga dia bisa menghitung. Jadi semacam kalkulator. Nah, kemampuan algoritma ini di dalam komputer ditangani oleh pengurut pengendali namanya. Kemudian logika dan perhitungan ini pada ALU, Arithmetic Logic Unit namanya. Jadi sampai sekarang pun kemampuan komputer hanya 3 ini saja. Nah, pada tahun 30-an Alan Turing dan Kurt Gödel dia bisa merealisasikan, memadukan ketiga kemampuan komputer ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pada tahun 45 seorang yang bernama John von Neumann, dia mendemonstrasikan salah satu karya fenomenalnya, yaitu sebuah arsitektur komputer. Itulah yang disebut von Neumann machine. Nah, arsitektur komputer seperti inilah yang dipakai sampai sekarang. Bagaimana arsitekturnya? Kalau kita lihat,
Seperti ini. Di sini ada pemroses pusat, orang biasa menyebut mikroprosesor atau prosesor saja, atau kadang-kadang orang nyebut CPU, ya, Central Processing Unit. Ya. Kemudian ada peralatan RAM, Random Access Memory, di sini untuk menyimpan sementara data. Kemudian ada ROM, Read Only Memory, memori yang hanya bisa dibaca. Makanya panahnya ini keluar saja, bisa dibaca saja. Kalau ini bisa dibaca dan ditulisi. Kemudian ada I/O, ada peralatan yang menghubungkan dunia luar. Output ke monitor, ke printer, ke speaker dan lain sebagainya. Input dari mouse, keyboard, plotter, digitizer dan lain sebagainya. Mikrofon ini adalah input. Nah, arsitektur komputer seperti inilah yang diperkenalkan oleh yaitu von Neumann. Nah, sampai sekarang komputer tetap memakai arsitektur tersebut. Nah, inilah sejarahnya komputer. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi. Langsung saja. Terus, apa sebenarnya komputer? Kita sudah tahu kemampuannya tadi, ada 3, yaitu algoritma, logika, dan matematika atau aritmatika. Nah, terus yang disebut komputer itu apa? Kita lihat banyak sekali pendapat. Kalau menurut Blismer, komputer adalah satu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, diantaranya menerima input, setelah menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya. Nah, jadi dia membutuhkan programnya, urutan-urutan proses yang harus dia lakukan. Dan juga bisa menyimpan perintah-perintah, program tadi bisa disimpan, dan hasilnya dari pengolahan input tadi bisa disimpan juga. Kemudian dia menyediakan output dalam bentuk informasi. Oke, nah, misalkan inputnya apa? Inputnya keyboard ditekan. Kemudian keyboard ditekan nanti diproses sesuai programnya. Kalau ditekan gambar window misalkan, maka apa yang dilakukan? Nah, di dalam komputer sudah ada program yang disimpan, dia melakukan perintah-perintahnya tadi. Kalau ditekan window, maka misalkan tampilkan di pojok sini langsung dapat menu start. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian hasilnya disimpan dalam memori atau di dalam hard disk. Kemudian ditampilkan dalam layar. Nah, inilah yang disebut komputer. Nah, kalau melihat seperti ini, banyak sekali yang disebut komputer. Seperti handphone kalian yang sekarang, ya, handphone model sekarang ini, dia bisa mampu menerima input, memproses, membuat output, itu juga bisa disebut sebagai komputer. Oke, kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya yang disebut Blismer tadi, yaitu kemampuan komputer bisa menerima input, kemudian mengolahnya, menyimpannya, dan menampilkan dalam bentuk output. Oke lah, sampai di sini mudah-mudahan kalian ingat. Nah, untuk mencoba apakah kalian betul-betul paham, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, komputer bisa di pause. Silahkan dikerjakan. Ya. Kalau kalian belum bisa menjawab ini semua, maka diulangi lagi videonya dari awal. Oke. Nah, setelah kalian bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, marilah kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya.
Elemen-elemen komputer. Komputer mempunyai beberapa elemen. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Yang disebut hardware yaitu peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah. Itulah namanya hardware. Kemudian yang kedua yaitu software atau perangkat lunak, yaitu berupa program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Sedangkan yang ketiga yaitu brainware, yaitu manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah hardware komputer, bisa dijamah, bisa disentuh, bisa dilihat. Ada inputnya berupa keyboard, mouse, ya. Ada CPU-nya yaitu Central Processing Unit ini. Kemudian ada outputnya. Ini semua adalah hardware. Nah, kita lihat input komputer. Biasanya kita sering pakai yaitu mouse. Mungkin kalau ingin merekam pakai mikrofon, pakai kamera, atau kalian biasa main pakai joystick. Ini joystick ya. Ini gamepad ya. Atau mungkin pakai digitizer. Ini seperti nulis biasa. Di sini ini dihubungkan dengan kabel. Nah, inilah peralatan-peralatan input dari komputer. Masih banyak lagi peralatan input yang lain. Kemudian Central Processing Unit. Kalau kita lihat CPU dibongkar dari samping, bentuknya seperti ini. Nah, di dalam CPU terdapat yang paling penting di sini di bawah kipas ini. Ini namanya adalah prosesor. Ini adalah otak dari komputer yang mengolah, yang melakukan perhitungan, yang melakukan proses algoritma. Ini ada di sini semuanya. Kemudian media penyimpanan. Kita lihat di sini ada RAM dan juga ada hard disk di sini. Nah, ini adalah media penyimpanan. Terus input output interface atau peripheral interface. Kita lihat di sini ada VGA card, ya, ada sound card dan lain sebagainya. Ini yang menghubungkan, bagaimana ini menghubungkan dengan speaker. Di sini juga ada ke arah hard disk. Ini semua adalah interface namanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita buka, ini namanya motherboard ya. Motherboard artinya ibunya board ya. Tempat menempelnya semua peralatan ada di sini. Ini adalah tempatnya mikroprosesor. Biasanya ditaruh di sini. Kemudian di sini ada tempat memori ya. Kemudian di sini ada PCI slot yang untuk nancapkan cut-cut ada di sini. Ya, kita lihat di sini ada konektor keluar masuk, semuanya ada di sini. Ini contohnya ya. CPU atau prosesor. Nah, prosesor atau orang nyebutnya mikroprosesor. Ini kita sering dengar. Prosesornya apa? Oh, Core i3, Core i7, ada Intelnya, ada Intel Inside. Nah, ini adalah satu kode produk dari salah satu prosesor. Ada yang pakai AMD, itu adalah prosesornya. Di sini Intel Xeon, itu adalah prosesor namanya. Letaknya di mana? Letaknya di sini, ditancapkan di sini, atau di bawah sini. Ini adalah prosesor. Ini adalah yang mengolah seluruh data. Kemudian lanjutnya media penyimpanan. Ini ada dua macam. Yang pertama adalah media penyimpanan primer yang utama. Ini disimpan dalam RAM, Random Access Memory. Ini ditancap-tancapkan seperti ini. Ini terjadi IC-IC yang dirangkai. Nah, kalau zaman dulu, komputer dulu nancapkan satu-satu IC-nya. Sekarang sudah dirangkai seperti ini. Kita tinggal menancapkan slotnya saja ini. Sifatnya dia cepat.
mengaksesnya secara random. Jadi tidak harus urut dari alamat 1, kedua, ketiga, tidak. Mana yang dibutuhkan bisa diambil. Sehingga cepat sekali. Cuma kelemahannya dia sifatnya volatil. Artinya kalau catu daya dimatikan, kalau listrik dimatikan, maka data yang di sini akan hilang semuanya. Mengeram. Kemudian relatif mahal. Kalau kita beli RAM 1 giga, itu sudah mahal. Hard disk 500 giga mungkin lebih murah. Makanya ini sifatnya sedikit mahal. Terus ukurannya relatif kecil karena mahal ya. Paling-paling 2 giga, 3 giga, 6 giga, 64 giga gitu. Gitu saja, cuma tidak sampai 1 tera, tidak mungkin ya. Ukurannya kecil. Nah, kalau program yang dimasukkan kalau dimatikan komputernya hilang, nah, maka perlu ada penyimpanan yang menyimpan. Gimana kalau kita ngetik susah-susah, tahu-tahu dimatikan komputernya hilang, nah, kan susah. Maka perlu ada media penyimpanan yang lain yang disebut media penyimpanan sekunder. Contohnya adalah hard disk ya. Sifatnya lebih lambat. Kecepatannya kalau memori RAM itu dalam ukuran sampai berapa gigabyte per detik. Ukurannya seperti itu. Kalau hard disk lebih lambat, tapi dia mempunyai sifat non volatil. Artinya apa? Kalau catu daya dimatikan, listrik dimatikan, data masih tersimpan di sini. Nah, lebih murah ya, tentu saja. Nah, karena bukan barang nyimpannya bukan di dalam memori IC ya, tapi nyimpannya dalam bentuk piringan seperti ini, seperti kaset yang diisi oleh bubukan oksida besi di sini. Di sini ada magnetnya. Nah, ini akan menulis di sini. Makanya datanya bisa disimpan banyak sekali di sini. Ukurannya besar, kita lihat sekarang ada 1 tera, 2 tera ya. Aksesnya sekuensial, urut dia. Nah, bisa loncat tapi sedikit sekali dia urut dari sini ke sini, seret gitu urut. Bisa loncat ke sini, urut lagi. Meskipun loncat tapi urut lagi, sekuensial. Nah, makanya lebih lambat. Nah, ada juga media penyimpan eksternal, kita tahu seperti CD, ya, compact disk yang mana dibaca pakai sinar laser. Kemudian ada SD card, flash disk, kalian sudah familiar. Ini zaman dulu orang pakai disket namanya. Nah, ini dibuka, di sini ada piringan. Piringan mirip dengan hard disk, dibaca pakai magnet, tapi fleksibel, sehingga dia bisa masukkan, keluarkan, meskipun kurang presisi, tapi bisa dibawa kemana-mana. Lain dengan hard disk. Hard disk itu harus betul-betul presisi, tidak boleh bergeser sedikit pun. Maka dia tidak bisa di mana-mana, dipasang fixed, maka disebut fixed disk. Nah, itu adalah media penyimpanan. Oke. Nah, selain itu di dalam CPU terdapat yaitu peripheral seperti sound card. Nah, dari sini mengeluarkan bunyi-bunyian suara atau merekam bunyi di sini, sound card suara ya. Terus kemudian ada VGA card. Kalau kita beli komputer, biasanya di boardnya, di motherboardnya sudah ada VGA cardnya, VGA-nya sudah ada, tapi masih kecil. Kalau kita ingin main game dengan resolusi yang tinggi, maka kita perlu beli lagi VGA card namanya ini, ditancapkan di PCI, sini keluarannya ke monitor. Nah, VGA card, terus ada LAN card dan lain sebagainya. Ini semua di dalam kotak CPU ya, Central Processing Unit. Terus kemudian kadang-kadang sound card apa itu tidak dibuat dalam bentuk card sendiri, tapi nempel di motherboardnya. Motherboard yang sudah dilengkapi dengan sound card
dilengkapi dengan ini ya, USB dan lain sebagainya. Kadang-kadang sudah ditancapkan di dalam motherboardnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah output device seperti printer, ini proyektor, salon apa ini, speaker ya. Ada plotter di sini ya. Atau mungkin plotter menggerakkan robot dan sebagainya. Ini semua adalah peralatan-peralatan output. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.